Oke, mari kita mulai. Selamat sore, selamat malam juga untuk rekan-rekan yang telah bergabung. Terima kasih sudah kembali bergabung dalam acara Microsoft Reactor. Kali ini kita lanjutkan kembali ya dari pertemuan kita terakhir dalam Microsoft Reactor berbahasa Indonesia. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Irving Utagalung, saya adalah Country Engineering Lead dari Microsoft. Dan di sesi kali ini saya didampingi oleh rekan saya dari Microsoft MVP, Bapak Dr. Ridi Ferdiana. Selamat sore, Om. Ya, sore Om. Nah, topik kita kali ini adalah mengenai mengimplementasikan Scrum Framework di Azure Boards, tapi sebelumnya, as usual, standar dari Microsoft, saya harus jelaskan sedikit mengenai Code of Conduct. Jadi dengan mengikuti webinar ini, kami berharap semua rekan-rekan yang bergabung mengikuti Code of Conduct dari Microsoft. Jangan saling sikut lah gitu ya, bahasa santainya. Kita tidak terlalu resmi di sini, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di chat. Kalau misalnya pun ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung bisa raise hand ya di Teams. Nanti enaknya gimana ya, Om Ridi? Di akhir aja kita simpan pertanyaan atau boleh ada yang nyeletuk di tengah? Ya, mungkin nanti pas sepanjang sesi bisa nulis pertanyaannya di chat, Iya, terus gitu nanti ya. kalau itu kontekstualnya sesuai, kita langsung jawab di situ aja. Siap. Sisanya kita jawab pas sesi tanya jawab. Oke, mantap. Nah, jadi untuk sebelum kita mulai, saya bacakan dulu ya sedikit bio dari Ridi. Ridi adalah seorang peneliti di UGM, Universitas Gadjah Mada. Dia meraih gelar doktor pada umur 26 tahun dengan topik Agile Process in Global Software Development. Beliau juga adalah seorang Microsoft MVP sejak tahun 2007, dan sejak tahun 2009, Ridi juga menjadi Microsoft Certified Trainer dan Microsoft Certified Educator untuk Office, Visual Studio, Azure, dan DevOps. Ini kebetulan topik kali ini DevOps ya. Dia juga memiliki 39 Microsoft Certification dan senang mempelajari hal baru dan membagikan pemikirannya di ridilabs.net dan konten komunitas Visual Studio di vsid.info. Supaya enak nanti untuk teman-teman semua, nanti bio ini saya paste juga di chat supaya nanti kalau mau ada yang bergabung gitu ya, di ridilabs.net atau di vsid.info bisa ikut bergabung. Oke, karena kita sudah memulai, silakan Om Ridi kalau mau share screen. Oke, semoga udah keluar ya teman-teman ya. Sudah keluar. Silakan, Om Ridi. Oke, makasih banget untuk teman-teman yang udah hadir, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir. Beberapa kolega juga ada hadir ya. Acara ini memang spesifik sekali ya, karena kita bicara satu proses yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau bahkan sehari-hari implementasikan ya, yang kita sebut dengan Scrum Framework. Saya Ridi ya, terima kasih sekali sudah hadir meluangkan waktunya mungkin di sela-sela kepadatan rekan-rekan sekalian. Saya Microsoft MVP Developer Tools ya. Fokusnya ke Visual Studio dan Unity, tetapi beberapa certification karena kebutuhan terkait dengan kerjaan, saya berfokus ke DevOps, ya. Teman-teman bisa connect saya di mic.ms/3d, di situ ada LinkedIn, ya, dan semoga kita bisa ngobrol setelah sesi ini, ya. Saya berbicara ringan di sini karena waktunya juga mungkin hanya sekitar 60 menit, ya. Jadi kita akan fokus langsung ke daging-dagingnya ya. Kita fokus ke lauknya, ya kita tidak bicara appetizer ataupun dessert, ya kita langsung bicara fokus intinya. Kita pahami bahwa sekarang kalau mengembangkan software itu tidak bisa mengembangkan software dengan gaya seperti pada umumnya, yaitu mengembangkan software dengan langsung coding atau mengembangkan software langsung, istilahnya waktu saya zaman kerja dulu ya, itu disebut dengan hajar bleh gitu ya. Jadi kalau ada spesifikasi langsung coding aja. Seiring dengan perkembangan waktu, software makin kompleks sehingga even
even pendekatan agile yang sekarang kita sudah kenal itu juga mengalami challenge. Jadi kita akan bahas challenge itu dulu. Kemudian Microsoft punya satu produk yang free, gratis gitu ya, yang bisa teman-teman gunakan without any limitation, tanpa ada limitasi ya, yang disebut dengan Azure DevOps. Di dalam Azure DevOps itu ada fitur, ada komponen, ada modul yang namanya Azure Board. Kita akan fokus ke Azure Board saja ya. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kalau saya diberi kesempatan lagi ngomong di Reaktor, mungkin saya akan bahas mungkin misalnya Azure Repository. Tapi kita akan bicara satu modul saja yang disebut dengan Azure Board. Dan kita akan coba kombinasikan. Karena kita tahu yang namanya tools itu sebenarnya empowering aja gitu ya. Sama seperti misalnya kita punya kapak gitu ya, kalau kita nggak bisa pakai kapak ya nggak bisa berhasil juga motong pohon. Dan dengan demikian saya mau mengatakan bahwa kombinasi Azure Board dan Scrum itu akan menghasilkan satu produktivitas yang tinggi pada saat kita mengembangkan perangkat lunak di era sekarang. Ya. Dan di sesi terakhir, teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan, kita akan bahas satu-satu, tapi jangan khawatir, ya, jangan khawatir, teman-teman yang sudah mumpung pas lagi di slide tertentu, terus kemudian ada something in your mind, tulis aja ya. Nanti kalau itu related, saya akan langsung balas gitu ya. Saya akan langsung jawab. Oke. Software sekarang tuh unik. Saya cuma pengen bicara software sekarang tuh unik ya. Software sekarang tuh unik. Jadi kita tahu bahwa software sekarang itu dikembangkan dengan metode yang kita sebut dengan dinamik ya, atau kita kenal dengan istilah agile. Tapi apakah kita sudah benar-benar agile? Itu pertanyaan yang lain lagi. Sebenarnya cara paling mudah untuk mengukur kita agile dan tidak adalah kita merasakannya sendiri gitu ya. Kita merasakannya sendiri. Jadi maksudnya merasakan sendiri itu seperti apa gitu ya, merasakan sendiri itu apa, seperti apa, coba bayangkan, contoh sederhana seperti ini. Saya punya sebuah software. Kalau zaman dulu kita udah cukup bangga, bahagia punya software yang sifatnya itu, ada menu, kemudian ada file, edit, dan sebagainya di desktop files, kemudian creating report, selesai, cukup itu. Tapi dengan perkembangan sekarang kan teman-teman tahu, software itu bukan cuma untuk diri sendiri gitu ya, bukan untuk software itu sendiri. Ada macam-macam, misalnya ada kompetitor, ya ada kompetitor. Even di perusahaan-perusahaan enterprise ya, nggak harus startup ya, di public sector seperti education, itu juga ada kompetitor sendiri untuk software yang sudah ada. Software yang sudah ada, yang sudah dikembangkan di institusi X, terus tiba-tiba ada software lain di institusi Y, yang kemudian Y dan X ini saling berkompetisi. Ya, bahkan harus bisa berinteraksi. Ada perubahan-perubahan tersebut yang secara teknis bukan hanya menambahkan kompleksitas, tetapi juga memerlukan perubahan di proses bisnis. Jadi kalau kita bicara ya, ini beberapa orang mengatakan ya, beberapa CEO mengatakan gitu ya, bahwa software sekarang itu bukan cuma buat software, tapi 3 hal yang paling penting di sana. Bagaimana software itu bisa survive? Bagaimana software itu bisa survive? Ya, dengan adanya software misalnya ya, lokal sudah punya software, terus kemudian headquarter gitu ya, dari luar sana punya software, terus punya software yang lama akan diadopsi, atau software yang lama harus bisa ngomong, kompetitif gitu, ya. Kemudian perubahan apa ya, proses bisnis yang membuat efisiensi. Yang dulunya reportnya harus dicetak, sekarang reportnya harus menggunakan tanda tangan elektronik misalnya, dan everything digital. Ya, belum lagi implementasi AI, next generation. Nah, ya, belum lagi customer-customer kita yang berubah-ubah ya. Mereka belum yakin sendiri dengan proses bisnisnya gitu ya, atau yang kita sebut dengan changes. 4 hal ini challenge utama yang harus kita pahami dan itu katanya bisa diselesaikan dengan Scrum. Tapi Scrum aja nggak cukup sih menurut saya. Kenapa Scrum aja nggak cukup? Sehingga banyak orang yang bicara DevOps. Banyak orang yang bicara DevOps. Ya, banyak orang yang bicara DevOps. Yang DevOps itu tujuannya mengcover isu-isu yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya.
continuous delivery, continuous integration, continuous deployment. Yang intinya software bisa di-delivery secara lebih cepat. Tapi apa jadinya kalau software yang di-delivery secara lebih cepat itu nggak sesuai dengan spesifikasi? Apa jadinya kalau software yang di-delivery secara sering itu ternyata berubah-ubah sehingga membuat user bingung, ya. Apa jadinya kalau software yang kita deploy secara sering itu memiliki technical debt yang tinggi karena buru-buru ngembangin. Nah, jadi DevOps is not only solution, ya. DevOps yang kita ketahui itu solusi membuat deployment itu faster, itu belum tentu bisa menyelesaikan ketika apa? Ketika software-nya yang dihasilkan nggak bener. Ketika software-nya yang dihasilkan nggak sesuai dengan spesifikasi. Ketika software yang dihasilkan begitu di-deploy bukan yang dibutuhkan sekarang oleh pengguna. Ya. Sehingga disinilah lahir Scrum. Ya. Disinilah positioning Scrum itu. Kalau DevOps positioning-nya adalah improving performance of software delivery, Scrum ini improving performance for your software quality. Ya. Jadi lebih menekankan pada aspek-aspek proses to make sure, ya, untuk membuat yakin kalau software yang kita deliver ini acceptable untuk customer, ya, acceptable untuk customer, cepat dan punya value, ya. Jadi bukan cuma cepat gara-gara DevOps, tapi punya value juga. Nah, untuk itu sekarang kita akan bahas dulu sedikit, saya akan review sedikit dengan konsep Scrum. Konsep Scrum sebenarnya konsep yang sederhana. Ya, konsep sederhana. Nggak ribet-ribet banget seperti waktu saya zaman belajar di sarjana dengan metode formal seperti Rational Unified Process, ya. Atau MSF, Microsoft Solution Framework. Enggak sekompleks itu. Apalagi CMMI. Enggak, Scrum itu simple, ya. Scrum itu simple. Ada product owner di situ, ya, ada product owner di situ. Product owner ini yang menjadi otaknya tuh produk. Dia punya pengetahuan, knowledge yang sangat mumpuni untuk produk tersebut. Zaman dulu istilahnya ini business analyst. Brand product owner itu more than business analyst, ya, according to Scrum Guide. Jadi ada orang yang namanya product owner, yang product owner ini dia paham banget dan dia bertanggung jawab banget pada satu produk, ya. Dan kalau ada 5 produk, berarti ada 5 product owner. Dan di Scrum Guide dijelaskan kalau bisa, bahkan bukan kalau bisa ya, disunahkan gitu ya, satu product owner itu satu produk. Oke, saya tekankan ya, satu produk, bukan project. Kalau project ini punya certain time to end, ini produk. Misalnya saya punya sistem informasi akademik, ya, sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik itu produk, karena begitu sudah selesai terus dipakai dan akan terus berevolusi. Artinya harus ada satu product owner yang mumpuni, ya. Product owner itu buat sebuah spesifikasi yang namanya product backlog. Product backlog, ya, product backlog. Sebenarnya product backlog ini kalau teman-teman pernah belajar di sarjana gitu ya, pas kita sekolah-sekolah sarjana itu dosen-dosen kita ceritanya product backlog ini seperti use case. Nah, ya, use case. Kalau teman-teman yang berada di era zaman 2000-an agile, dia mirip seperti user story, ya. Jadi seperti use case dan user story. Produk backlog yang berhubungan itu ada yang nyebut dengan istilah fitur, ada yang nyebut juga dengan istilah epic, ya. Terserah untuk itu, ya. Jadi ada banyak pendekatan. Lalu produk backlog yang disusun, spesifikasi yang disusun seperti ini, spesifikasi yang disusun, terus kemudian ya didiskusikan. Yang membedakan antara spesifikasi basisnya Scrum dengan spesifikasi yang basisnya formal seperti RUP, Rational Unified Process, atau pendekatan yang menggunakan UML seperti Use Case Driven Development gitu ya. Mereka spesifikasinya udah komplit. Kalau di sini spesifikasinya nggak komplit nggak apa-apa. Tapi sudah yang prioritas yang akan dikerjakan sekarang sudah komplit duluan. Makanya di situ dibahas di sprint planning meeting. Yang akan didetailkan menjadi sprint backlog. Jadi sprint backlog itu kalau saya boleh bilang use case yang sudah detail, use case. Product backlog yang sudah detail, ya, product backlog yang sudah detail, yang siap untuk dikembangkan dan sudah punya urutan prioritas untuk dikembangkan. Jadi spesifikasi yang kita udah punya product backlog, kemudian dijadikan sprint backlog. Kemudian dikerjakan dalam time box yang sudah fix, per 4 minggu, per 2 minggu, per 1 minggu, terserah.
Tapi saya selalu menyarankan jangan pendek-pendek, jangan seminggu sekali. Seminggu sekali artinya kalian harus melakukan meeting, ya. Kalian harus melakukan meeting per minggu sekali untuk menunjukkan progres dari sprint itu, ya. Karena ada aktivitas yang namanya sprint review. Jadi kalau teman-teman bayangkan kalau sprint saya 4 minggu sekali, artinya sebulan itu cuma 1 kali sprint review. Tapi kalau saya punya sprintnya itu 1 minggu, artinya saya punya 4 kali sprint review. Jadi jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga ya. Kalau terlalu panjang nanti ada perubahan kan nggak bisa langsung diakomodir. Karena pada saat kita bicara sprint artinya kita sedang lari cepat. Lari cepat untuk mengerjakan dengan spesifikasi-spesifikasi yang sifatnya sudah ditetapkan di sprint backlog. Tiap hari ada progres yang disebut dengan daily scrum, tapi bukan progress report. Jadi scrum di sini fokusnya untuk ya membicarakan apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan dan ada masalah apa, ya. Jadi intinya di sini kalau teman-teman bisa melihat scrum ini intinya sebuah proses yang terstruktur, berulang, ya, terstruktur berulang, ya. Oke, untuk menyempurnakan value dari sebuah software. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas Azure Board. Ya, kita akan bahas Azure Board. Jadi Scrum itu proses. Sekarang the problem is, bagaimana proses itu melekat ke sebuah aktivitas keseharian kita. Kalau kita melekat dengan menggunakan aktivitas konvensional seperti menggunakan Microsoft Word atau OneNote untuk menulis spesifikasi, mengkomunikasikannya, atau kita menggunakan Teams atau misalnya yang lain untuk berkomunikasi, menjelaskan spesifikasi, bisa. Tapi itu tidak streamline proses. Tidak proses yang mengalir. Kenapa? Karena itu general. Nah, Azure Board ini seperti kapal yang didesain untuk kita menerapkan Scrum dalam proses kita memanage project. Ya, Azure Board itu. Ya. Dan dia adalah bagian dari produk di DevOps. Jadi Microsoft ada produk yang namanya Azure DevOps, di dalamnya ada Azure Board, ya, yang terdiri dari board, repos, ya, Azure Pipeline, Azure Artifact dan sebagainya. Oke. Ini sama aja kalau teman-teman punya kombinasi aplikasi seperti Trello, terus kemudian GitHub, kemudian ada build and test-nya pakai Jenkins, deploy-nya pakai Terraform dan sebagainya. Ya, Microsoft propose solution satu platform yang namanya Azure DevOps. Jadi udah interconnected ya, without any additional setting. Jadi ini kalau teman-teman punya sebuah new projects, pengen mencoba keseluruhan proses ini, kenapa tidak? Ya, karena Azure DevOps juga tentu saja bisa extensible. Contohnya yang repository kita ubah jadi GitHub, ya bisa juga, ya gitu. Jadi dia Azure Board ini adalah family dari Azure DevOps. Oke. Prosesnya sama. Jadi bisa nggak saya bilang kalau Trello itu sama dengan Azure Board? Bisa, ya. Jadi sama saja sebenarnya, Board is Trello, tapi more than that saya bilang. Kalau teman-teman bicara Trello, saya mengatakan Trello itu comparable-nya dengan kalau di produk Microsoft ya, itu comparable-nya dengan Planner, ya, Microsoft Planner gitu ya. Oke. Board more than that. Kenapa more than that? Karena kita bisa melakukan banyak hal, gitu ya. Banyak hal apa? Yuk kita lihat. Ya. Oke. Di Azure DevOps, teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa modul umum yang kita gunakan. Ya, ada beberapa modul umum yang kita gunakan. Ada project overview. Ini berisi kalau di Scrum ini berisi vision and scope ya. Atau kalau teman-teman formal nyebutnya business requirement is okay ya. Oke. Kemudian di bawah sana ada dashboard ya. Tujuannya untuk monitoring progres pekerjaan. Deployment-nya sukses berapa, ya, kecepatan tim mengerjakan sebuah produk backlog berapa itu ada. Kemudian ada wiki, knowledge management, ya, knowledge collective knowledge management. Jadi teman-teman yang punya pemahaman tertentu gitu ya,
atau mungkin meeting notes gitu ya, bisa ditaruh di wiki, alih-alih di OneNote gitu ya, bisa ditaruh di wiki juga ya. Kemudian ada boards, ini untuk fokus requirement, ada repository, ini untuk teman-teman mendesain, mendevelop tempat kodenya, ada pipeline, ini untuk fokus ke deployment, ada test plan untuk testing, dan artifact untuk reusable komponen yang sudah kita kembangkan di project sebelumnya untuk di-consume ke project yang sekarang sedang berjalan. Dan kita akan fokus ke bagian ini aja nih ya, ke bagian ini saja. Oh sorry, ke bagian ini aja. Ya oke. Nah itu ya, kita akan fokus bagian. Next time kita akan fokus ke bagian yang lain. Oke. Saya membayangkan sebenarnya Azure Board ini sebagai satu tempat. Satu tempat ketika kita hendak mencari informasi. Seringkali yang terjadi pada saat sebuah project, sebuah tim, ya, sebuah tim yang belum menerapkan konsep boarding, ya, Azure Board atau konsep manajemen requirement yang baik. Begitu teman-teman punya pertanyaan, teman-teman harus nanyanya lewat Teams lah, lewat WhatsApp lah dan sebagainya. Ya. Kalau ada yang bertanya, ini project tentang apa? Itu pasti nggak pakai konsep project management basicnya Azure Board atau yang lain. Ya. Karena kenapa? Karena begitu kita bicara Azure Board, semua jawaban itu bisa teman-teman taruh di Azure Board. Contohnya, tentang project ini teman-teman bisa letakkan di summary. Bagaimana performa kemajuan project ini teman-teman bisa lihat di dashboard. Meeting note terakhir dengan customer atau user teman-teman bisa letakkan di wiki. Ya, kerjaan yang masih ada untuk seluruh tim teman-teman bisa lihat di work item. Ya, sudah sampai mana sih tim? Mana yang udah selesai, mana yang belum? Teman-teman bisa lihat di board. Requirement software-nya apa? Teman-teman bisa lihat di backlog. Ya, kita sudah sampai tahap mana? Ya, kita sudah sampai fase apa? Teman-teman bisa lihat di sprint. Saya pengen tahu spesifik dong tentang fitur X atau produk backlog Y, teman-teman bisa lihat di query. Ya. Ada kebutuhan customer nih, mereka pengen rilis fitur produk backlog B, C, D dulu. Itu kira-kira kita bisa deliver nggak ya? Teman-teman bisa plan di delivery plan. Jadi kalau teman-teman udah implement Azure Board, ya, anggota yang lain begitu pengen cari informasi, dia bisa langsung ke boards. Dia nggak harus pindah-pindah, mohon maaf ya, nggak harus pindah-pindah misalnya ke yang meeting notes-nya ada di Word Online atau Office Online, summary project-nya ada di SharePoint, performance of the project-nya ada di Microsoft Project, ya, progress project-nya ada di Microsoft Project, requirement-nya ada di Word document, ya. Pertanyaan query teman-teman tulisnya di Microsoft Teams kan scattered gitu, ya. Kalau semuanya di satu tempat itu enak banget, ya. Jadi intinya itu sih sebenarnya. Ya udah yuk kita lihat yuk Azure Board itu kayak gimana ya. Oke. Azure Board itu seperti apa. Dan di sini saya punya sebuah project gitu ya. Oke. Saya punya sebuah project di sini. Ya. Saya punya sebuah project di sini. Ya, anggap aja ini sebuah project gitu ya. Project ini saya akan memperkenalkan Azure Board dulu ya. Azure Board. Di sebuah project di sini ada yang disebut dengan Azure Board. Nah, board itu ada fitur apa aja sih? Ya. Di sini teman-teman bisa lihat di board tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, fitur yang ke-6 ini fitur baru nih, new banget nih. Fitur ini fitur baru, ya. Jadi pada saat teman-teman menyusun requirement, satu tempatnya itu di sini. Satu tempatnya. Kalau teman-teman coba deh produk yang lain yang mirip gitu ya. Misalnya produk Zira misalnya. Ya. Teman-teman harus mengkombinasikan seluruh produk tersebut berorkestrasi terus menjadi satu. Ya. Kalau di sini itu udah streamline jadi satu. Ya. Tapi sekali lagi ya, ingat yang namanya tools to preference. Kayak Anda milih mobil merek tertentu. Ya, jadi bukan berarti Azure DevOps is better than Azure Board itu better dengan Zira. Enggak, saya nggak bicara kayak gitu. Ini masalah personal preference. Tapi sekarang kita akan fokus dulu di board itu ada. Pertama di board itu ada yang namanya work item. Ini kerjaan kita punya apa aja, ya. Kita punya apa saja, ya.
Kemudian kita punya board. Board di sini itu pekerjaan kita yang udah selesai apa, yang belum selesai apa, dan yang baru itu apa. Ya, di sini ada statusnya. Ya, new, approve, committed, dan sebagainya. Ya, committed dan sebagainya. Kemudian di situ ada backlog juga. Ya, ada backlog. Backlog di sini isinya adalah list of requirement. Semua requirement ada di sini. Nggak ada tuh requirement satunya di Microsoft Word, satunya di PowerPoint, nggak ada. Semuanya satu di sini. Ya, semua satu di sini. Ya, nanti kita akan bahas cara buatnya gimana. Ya. Kemudian di sana, ya, kemudian di sana akan ada sprint. Sprint ini rencana pengembangan kita. Sprint ini rencana pengembangan kita. Kita bisa lihat di sini, ya. Nah, ini sekarang sprint berapa nih? Oh, sprint 7, ya, sprint 7. Ya. Ada berapa task? Ada 10 task, ada 6 produk backlog yang akan dikerjakan. Nah, gitu ya. Jadi seperti rencana apa yang kita deliver di sprint. Ya. Kalau kita visit ke sprintnya sebelumnya, kita akan bisa lihat. Ya. Oke. Ada sprint, ada berapa nih? Oh, ada 6 produk backlog, ada, sprint ini berapa nih? Ini sprint 5 gitu ya. Ada sprint 5, nanti kelihatan berapanya ya. Oke. Kemudian ada query, ini fokus untuk query, dan ada delivery plan. Ya, query itu artinya saya bisa query ya. Saya pengen cari misalnya pekerjaan apa aja yang statusnya udah done gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. State-nya done misalnya. Nah, itu ya. Pekerjaan apa saja yang masih aktif. Pekerjaan apa aja yang spesifikasinya belum ditentukan. Nah, ya, itu namanya new. Nah, gitu ya. Jadi saya bisa query sini. Oh, yang new ini. Nah, ini. Yang new nih. Ada produk backlog yang new. Yang produk backlog ini belum ditentukan spesifikasinya seperti apa. Jadi saya bisa tahu. Jadi saya misalnya sebagai product owner atau business analyst, saya pengen cari requirement apa lagi ya, dia tinggal query aja. Yang masih new apa? Ya. Yang masih new apa? Kemudian nanti akan berubah statusnya menjadi ya approve ya dan seterusnya. Di sini kan teman-teman bisa lihat nih. Ya. Bisa lihat di board-nya ya. Nah, new artinya spesifikasi belum jelas, approve ini spesifikasi udah jelas ya, tinggal dimasukin, dikerjain ya. Commit ya. Oke, commit itu artinya yang lagi dikerjain dan itu yang sudah selesai. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu. Ya, bisa bayangkan prosesnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu. Yang teman-teman tahu ini adalah Kanban board ya. Kanban board. Dan terakhir ada delivery plan. Kita bisa create plan apa yang mau dirilis. Ini fitur baru ya. Ini fitur baru. Jadi teman-teman bisa explore gitu ya. Jadi kita plan apa? Dan yang menarik dari new delivery plan ya, dia bisa mengkombinasikan lebih dari satu project untuk satu delivery. Jadi misalnya saya punya customer. Customer-nya sebut saja X. Saya lagi ngerjain 3 project ke customer tersebut. Di satu delivery kita akan presentasi. Delivery kita akan presentasi 3 project itu. Project A yang mau di delivery produk backlog A dan B, produk B, X dan Y dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan di new delivery plan. Nanti akan ternotif semua ke semua project bahwa kita akan delivery. Ini cocok banget kalau sebuah perusahaan atau institusi yang pengen buat milestone untuk capaian mereka di setiap milestone tersebut, produk-produknya apa pembaruannya. Misalnya contohnya Microsoft Office. Word-nya apa yang baru, Excel-nya apa yang baru, PowerPoint-nya apa yang baru, itu pakai delivery plan. Ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan seperti itu yang dimaksud dengan delivery plan. Jadi itu Azure Board. Teman-teman bisa mendaftar Azure Board di dev.azure.com ya, dev.azure.com. Kemudian teman-teman login ya. Oke, teman-teman login, nanti teman-teman bisa activate plan free-nya ya, plan free-nya. Oke. Plan free-nya nggak ada batasan ya, nggak ada batasan sama sekali kecuali developernya itu 5 kalau nggak salah. Ya cukuplah untuk startup-startup yang baru. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan kombinasikan nih. Kan tadi ada apa? Ada board-nya ya. Ya, ada Azure Board, kita udah kenalan, sekarang kita akan integrasikan dengan Scrum. Bagaimana mengimplementasikan Azure Board dan Scrum. Karena kalau cuma Azure Board-nya aja, ya nggak jalan, ya kita bisa bebas. Tapi dengan menerapkan disiplin Scrum, kita bisa membuat proses itu menjadi proses yang streamline. Proses yang mengikuti kaidah Scrum. Sekarang, teman-teman harus tahu dulu, Azure Board itu bukan berarti dia Scrum oriented, enggak.
Kalau teman-teman masih pengen pakai pendekatan formal, dia mendukung 3 pendekatan. CMMI, Scrum, dan Agile. Ya, CMMI, Scrum, dan Agile. Kalau saya boleh bilang, formal CMMI, Scrum, dan Agile. Agile ini untuk model Agile selain Scrum. Misalnya extreme programming, misalnya kayak gitu ya. Zaman-zaman tahun 2000-an kan ada extreme programming. Misalnya dynamic software development, ya. Rapid application development itu pakai Agile bisa ya, kayak gitu. Nah, oke. Azure Board ini bisa connect ke Azure Repos seperti atau GitHub. Jadi pada saat kita sudah menyelesaikan satu fitur ya, kita bisa menginformasikan kalau kode itu related dengan product backlog apa, ya. Related dengan task apa, ya. Kalau teman-teman lihat strukturnya sama, ya. Di sini strukturnya udah diimplementasikan oleh Azure Board secara nice kalau saya boleh bilang. Pertama ada Epic, ya. Epic itu kalau saya boleh bilang itu visi ya, visi besar sebuah aplikasi. Ya, visi besar sebuah aplikasi gitu ya. Oke. Misalnya visi besar sebuah aplikasi itu move anything anywhere misalnya ya. Oke. Terus ada fitur ya. Ada fitur. Fitur itu move anything anywhere misalnya Epic-nya. Bisa moving people, bisa moving food, bisa moving apalagi moving items. Pokoknya semuanya bisa dilakukan berdasarkan Epic tersebut, ya. Kalau saya boleh bilang features ini seperti business requirement, ya. Oke. Teman-teman bisa membayangkannya seperti itu. Epic itu seperti vision, seperti visi ke depannya, ya. Tadi ya contohnya move anything anywhere, itu Epic-nya. Features-nya move item, move your pets, move your food gitu ya, dan move people. Nah, ya, aplikasi apa coba yang kayak gitu? Ya coba teman-teman bisa nebak nggak? Oke ya. Kemudian di bawahnya ada yang namanya backlog. Ini saya sebut dengan user requirement sih. Saya lebih suka mengatakan ini user requirement. Ya. Isinya story tentang user bisa ngapain. Kalau fitur itu sistem bisa ngapain. Ya. Kalau product backlog user bisa ngapain. Nah itu ya. Kalau teman-teman yang CMMI formal dia mengatakan ini sebagai user requirement. Di bawah user requirement, contohnya product backlog itu teman-teman pasti pernah mendengar konsep penyusunan berdasarkan user story ya, basisnya Agile. Kan kalau Agile pakainya user story ya. As an admin, I want to bla 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 so that bla bla bla. Nah, kayak gitu ya. Sebagai seorang admin, saya ingin mengeset role seorang pengguna sehingga pengguna bisa mengakses fitur-fitur tertentu sesuai dengan tanggung jawabnya. Misalnya kayak gitu produk backlog, ya. Itu produk backlog. Itu saya sebut dengan user requirement secara sederhana. Di bawah user requirement itu ada task. Di bawah user requirement itu ada task. Task ini kalau teman-teman yang biasa dari berangkat formal, saya menyebutnya task ini sebagai Software Requirement Specification atau SRS. Task itu contohnya creating tables, ya, creating prosedur untuk CRUD, CRUD, gitu ya. Kemudian creating user interface untuk halaman XYZ, creating controller, buat API untuk story yang terkait. Nah, kebayang ya. Di bawahnya ada di task ini ada juga bugs, ya. Oke. Ada juga impediment atau isu yang beredar misalnya lambat lah atau misalnya memproses 5 langsung error lah, itu yang disebut dengan impediment. Ya. Yang semuanya bisa disimpan di Azure board, ya, seperti itu. Oke. Yuk sekarang kita coba implementasikan Scrum ya di Azure Board ya. Saya akan switch ke yang tadi ya. Saya akan masuk ke board di sini. Saya akan masuk ke backlog di sini. Teman-teman bisa melihat backlog ini. Backlog ini sudah tersusun. Backlog ini sudah tersusun dengan mengikuti view dari features. Nah, itu ya features tuh. Ya. Di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya, saya akan zoom sedikit. Di bawah features itu ada product backlog. Di bawah product backlog ada task. Nah, ya, teman-teman bisa lihat. Di product backlog ada task. Nah, oke.
Jadi prosesnya kira-kira seperti ini. Pertama kali yang teman-teman harus ketahui secara struktur. Ada fitur, sistem bisa ngapain, ada product backlog, user bisa ngapain, ada task, developer mau ngapain. Nah, gitu ya, kebayang ya. Nah, strukturnya udah enak ya. Dan di sini sudah tersusun ya. Kalau produk-produk lain belum tentu bisa tersusun serapih ini ya. Jadi udah rapih. Jadi saya bisa tahu. Oke. Approve ya. Berarti kalau ini udah done, ini belum approve, berarti ini belum selesai testing dari user test. Oke. Dari Scrum teamnya belum dites. Ya. Kalau sudah, dia akan done. Kalau new gini, approve gitu ya, spesifikasi udah jalan, tetapi belum dikerjakan, baru to do doang, belum done doang. Ya. Sekarang kita coba yuk cari cari salah satu fitur yang masih new. Ya. Oke. Contohnya di sini content management system. Admin menambahkan chat support. Saya akan klik salah satunya di situ, ya. Admin menambahkan chat support. Oke ya. Teman-teman bisa melihat ya, teman-teman akan bisa melihat ya. Proses, saya coba jangan yang ini ya. Cari yang lain yang saya bisa menghayal dengan mudah. Menambahkan informasi kontak perusahaan. Nah, ini ya. Nah, ya seperti itu. Misalnya seperti ini. Oke, saya sudah buat menambahkan informasi kontak perusahaan. Ini ada sebuah product backlog di bawah fitur yang namanya content management system. Maka yang saya lakukan pertama kali adalah saya akan membuat sebuah user story. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Sebagai admin, oke, admin, saya dapat menambahkan, oke, informasi kontak perusahaan sehingga ya potensial klien, sehingga klien potensial dapat menghubungi perusahaan. Nah ya, misalnya seperti ini ya. Ini adalah format user story. Jadi pertama kali yang dilakukan teman-teman bisa lihat di sini ada product backlog ya, product backlog. Product backlog-nya ya. Kemudian didiskusikan sama customer. Jadi ngobrol sama customer. Ini fitur ini product backlog ini mau ngapain sih? Oh, generalnya seperti ini. Lalu detailnya seperti apa? Teman-teman akan tahu konsep ini seperti apa. Konsep berikutnya yang harus diisi di Azure Board adalah aktivitas yang dilakukan oleh user pada saat berinteraksi dengan produk backlog ini. Contohnya, admin mengunjungi menu CMS, misalnya seperti itu ya. Oke, sistem menampilkan halaman menu CMS yang terdiri dari ya misalnya ya, ditulis apa ya, misalnya ada menu kontak perusahaan ya, menu misalnya apalagi narahubung perusahaan, misalnya narahubung sama kontak sama aja, misalnya sebutnya peta perusahaan ya, oke, dan menu misalnya dealer perusahaan, misalnya seperti itu. Oke, lalu kemudian terus lagi. Jadi konsepnya product backlog di sini bukan hanya cuma user story, tetapi juga spesifikasinya seperti apa. User itu mengetahui apa. Sehingga dari prosesnya gini, oh berarti saya cuma bilang, oh berarti ada menu CMS ya di aplikasinya. Iya, ada menu CMS. Oh berarti ada submenu ya, kontak perusahaan sama peta perusahaan sama dealer perusahaan. Iya, betul. Ya. Terus admin mau ngapain lagi? Admin memilih kontak perusahaan. Nah, ya. Untuk produk backlog ini, admin memilih kontak perusahaan. Sistem akan menampilkan kontak perusahaan, oke, dengan informasi sebagai berikut. Kebayang nggak teman-teman? Jadi yang terjadi di sini pada saat saya nulis sebuah spesifikasi, ada komunikasi antara admin sistem. Ya. Yang itu nanti kalau dituliskan, teman-teman akan paham UI-nya seperti apa. Kalau teman-teman pengen mock up, dia bisa menghayal. Karena ke isu teman-teman yang umumnya mengaplikasikan user story itu cuma gini doang, kan bingung apa yang disimpan, apa yang diapain gitu ya. Oke, misalnya menemukan nama legal perusahaan, oke, alamat email perusahaan, dan seterusnya ya.
Ini cuma contoh ya. Kemudian admin memilih tombol simpan. Nah, kebayang ya. Oke, sistem menampilkannya di halaman kontak. Kebayang ya, teman-teman. Jadi kayak gitu prosesnya. Proses yang dilakukan seperti itu. Sudah mengisi deskripsi, berikutnya mengisi acceptance kriteria. Acceptance kriteria ini ceritanya tentang apa? Ceritanya produk backlog ini diterima kalau ngapain sih? Ya. Misalnya produk backlog ini diterima kalau semua informasi harus lengkap ya dan tertampil di halaman kontak us. Nah, ya, kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini udah acceptance criteria. Kemudian di sini bisa teman-teman tambahkan discussion ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian di sini juga teman-teman bisa ngisi effort priority-nya berapa ya. Oke, priority 1 itu artinya essentially needed ya. Kalau saya boleh bilang ini urgent dan important ya. Nomor 2 ya. Nomor 2 itu urgent, not important, dan seterusnya. Nanti saya akan post ya, detail-detailnya priority-nya apa. Itu ada di post di Greedy Labs. Kemudian ada effort. Effort biasanya ini diisi bebas, tapi kalau saya lebih menyukai diisi dengan Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan sebagainya. Anggap aja ini fitur perlu 8 poin. Ya. Kalau di Scrum itu pakainya poin, bukan hari. Nanti poinnya dikonversi berdasarkan velocity teman-teman atau kecepatan teman-teman. Business value-nya ya, business value-nya ini bisa teman-teman tuliskan. Ya, business value-nya bebas, tapi secara umum business value-nya itu adalah 1, essentially needed. Ya, jadi kalau nggak ada fitur itu nggak akan diterima tuh software. 2, adding business value. Ya, artinya kalau ada itu akan bikin bagus. Kalau nggak ada masih bisa jalan. Ya, oke. Contohnya single sign on gitu ya. Kalau ada username dan password aja kan bisa jalan. Yang ketiga, nice to have. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, kalau saya tulis 1 artinya essentially needed. Lalu dia ini berfokus ke apa? Apakah untuk improving bisnis functional atau improving software quality arsitektural? Saya pilih bisnis karena ini bentuknya proses bisnis. Ya, gitu. Saya bisa tambahkan link, ya, dia akan commit kemana dan sebagainya. Jadi saya bisa linkkan, ya. Jadi pada saat ada commit tertentu nanti akan keluar di bahwa project ini sudah diselesaikan di repost ini dan di commit push ini, ya, gitu ya. Oke, kemudian setelah saya sudah selesai, saya umumnya akan saya set menjadi approve. Ya, approve ini artinya sudah divalidasi oleh user dan siap dikerjakan. Committed ini artinya akan dikerjakan dan ini artinya sudah selesai dikerjakan dan sudah siap di-deploy. Remove dibatalkan. Ya. Saya ubah ini jadi approve ya. Oke, kemudian saya save and close. Nah, gitu. Itu adalah contoh kita untuk menyusun produk backlog. Berikutnya menyusun task dan sebagainya itu hampir mirip. Kalau teman-teman lihat di sini, saya bisa melihat di bawah features, kita bisa menambahkan apa? Produk backlog dan bugs. Jadi bisa jadi bugs itu melekat di fitur. Kalau saya visit ke produk backlog, saya bisa punya, saya bisa punya, saya udah ketutup tuh. Ya, saya bisa punya di situ, ya, task. Ya, jadi langsung tuh di bawahnya produk backlog itu adalah task. Nah, ya, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Oke, kemudian setelah itu, ya, setelah itu kita bisa meletakkan dia di sprint. Mau dikerjain kapan? Nah, ya, mau dikerjain kapan? Contohnya tadi saya punya kontak us gitu ya. Ya, misalnya saya punya kontak us gitu ya. Ya, saya bisa kerjakan dia di ini, di mana? Di sprint berapa ya, di sini. Misalnya saya tambahkan di sini. Nah, ini artinya saya akan kerjakan dia di sprint 7 gitu ya. Di sprint 7. Ya, seperti itu. Ya. Saya bisa tambahkan itu. Jadi prosesnya bisa kita tambahkan ke sprint berapa ya. By default kita bisa lakukan drag and drop ke arah sana. Ya. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Oke ya, itu dia. Oke, kita balik lagi berikutnya. Jadi common skenario di Scrum itu teman-teman bisa melakukan banyak hal. Yang tadi saya demonstrasikan itu adalah kita creating requirement di level backlog.
Teman-teman bisa melakukannya di level task dan di level defect atau bugs. Selain itu, kita juga bisa menulis vision and scope di level wiki atau hasil-hasil sprint review di level wiki, ya. Jadi bisa kita susun di level wiki. Misalnya di sini ada wiki ya. Jadi ini wiki juga cukup bermanfaat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada wiki ya. Oke. Teman-teman bisa lihat di wiki ini ada sprint review, hasil sprint review-nya itu ditampilkan di situ. Ada sprint retrospektif. Kalau teman-teman tahu sprint retrospektif itu kayak ini ya, kayak apa? Kayak kita bisa improve apa di level proses ya. Kalau ini di level aplikasinya, kemajuan aplikasi. Ada business requirement, ada data modelnya, kita bisa tunjukkan di sana. Ada user penggunanya untuk siapa, dan ada vision scope dari project tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat, oh saya pengen tahu nih hasil meeting sprint review pertama product owner dengan customer, ya tinggal kunjungi ini. Ya. Nggak harus pergi kemana-mana, apalagi ngeklik link OneDrive itu nggak semuanya ada di sini. Ya, oke. Tinggal teman-teman maintain ini aja. Even ada dashboard juga, yang untuk mengetahui speed kita gitu ya, ada berapa commit. Nah, ya kan? Kecepatan kita velocity-nya berapa gitu ya. Itu bisa kelihatan. Oke. Kerjaannya itu ya. Ini ya coba lihat tuh ya. Ini kerjaannya telat semua nih ya. Direncanakan 9, telat 3, nggak ada yang tepat waktu gitu ya. Nah, ini dari sini teman-teman akan tahu nih, oh kemampuan tim saya ternyata cuma segini gitu ya. Kalau nggak ada kayak ginian, teman-teman nggak akan tahu. Ya, jadi tujuannya itu ada dashboard juga yang bisa bantu itu. Dan dashboard-nya ini tentu saja configurable ya. Saya bisa edit ya. Kemudian saya bisa tambahkan ya, build history, burn down chart, burn out ya, dan sebagainya. Oke. Ini pertanyaan masih sepi-sepi aja. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Itu dia ya. Jadi kita sudah melihat ada board, backlog dan sebagainya. Oke. Jadi bisa. Kemudian ada sprint plan. Ya, ada sprint plan. Kita bisa melakukan sprint tadi, ada discussion juga, ya. Discussion-nya kalau teman-teman mention itu akan langsung dikirim ke email, ya. Kalau ada commit akan dikirimkan juga via email, ya. Dan ada tadi delivery plan. Tadi saya udah demonstrasikan bagaimana kita melakukan Scrum di Azure DevOps. Intinya adalah teman-teman melakukannya secara rutin dan bisa dipetakan ke fitur-fitur yang ada, ya, kayak gitu. Oke. Dan jangan khawatir, kalau saya punya sebuah fitur yang udah saya coding, ya, kemudian saya pengen commit, saya bisa pilih commit-nya itu untuk menyelesaikan task apa. Nah, ya, oke. Commit-nya itu untuk menyelesaikan task apa. Jadi ketahuan. Enggak kalau zaman kita dulu ya, zaman saya dulu itu biasanya saya ketik. Push, gitu. Saya mau ketik dulu, ini ngapain ya? Berhasil mengupdate ini. Nah, gitu. Berhasil mengklik ini. Nah, kalau ini nanti akan milih dari spesifikasi yang udah kita susun di produk development. Dan dia bisa terkonek ke GitHub ataupun Azure DevOps. Dan kita akan bahas ini nanti ya di sesi reaktor selanjutnya ya. Dan ini terakhir adalah sebuah gambaran bagaimana fitur-fitur yang ada di Azure DevOps bisa dipetakan di Scrum, ya, bisa dipetakan di backlog manager, ya. Oke, ini aktivitas di Scrum. Nah, itu ya, teman-teman bisa lihat di situ. Ya. Untuk aktivitas product owner apa aja yang digunakan? Ini fitur-fitur yang ada di Azure Board ya. Ada capacity planner. Tadi kalau teman-teman lihat ya, capacity planner. Contohnya capacity planner itu ini. Ya. Di board. Nah ini kapasitasnya 5 nih ya. Kapasitasnya 5. Jadi kapasitas dalam sebuah blok ini 5, tapi kita ngisinya ada cuma 1, berarti 4 masih kosong. Nah kayak gitu ya. Jadi kita bisa ngeplan. Ini ada 12, ini udah over capacity nih. Harusnya requirement jangan lebih dari 5. Kalau udah terlalu banyak, ada kemungkinan perubahan atau
product owner-nya keburu lupa. Saking banyaknya. Jadi harus bertahap juga. Jadi idealnya ini committed-nya 5, approve-nya juga 5 gitu. Jadi nggak harus semua requirement itu dilakukan di depan ya. Oke. Jadi ada capacity planner juga dan ada beberapa aktivitas-aktivitas lain deh. Oke. Nanti ada code review dan sebagainya gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Oke. Jadi itu ya teman-teman, secara overview sederhana bagaimana mengaplikasikan Scrum di Azure Board ya. Kita masih punya waktu untuk diskusi sekitar berapa menit nih? Sekitar 5 menit kayaknya kita masih bisa diskusi ya. Saya kembalikan ke Mas Irvin dulu ya, silakan. Ya. Itu Makasih Pak Willy. kebetulan ada pertanyaan tuh. Oke. Jadi effort point itu dari sisi developer bisa terlihat poinnya tuh untuk apa ya? Itu pertanyaan. Ya. Makasih banget nih. Makasih Mas Ginanjar untuk pertanyaannya. Effort point itu apa sih? Oke. Effort point itu apa sih? Oke. Effort point itu kita sebut dengan estimate ya, estimate gitu. Oke, estimate. Ya. Effort point itu diisi dengan sebuah angka yang disebut dengan poin. Isinya diisi poin. Isinya bisa bebas. Contohnya saya tadi bilang, saya lebih suka pakai Fibonacci. 1, 3, 1, 2, 3, ya. 3, 5, 8, ya, 13, dan seterusnya. Kenapa nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Karena nanti jaraknya itu terlalu pendek. Apa sih maknanya ini? Secara sederhana, yang 8 itu lebih kompleks daripada yang 5. Yang 5 itu lebih kompleks daripada yang 2 dan 1. Ya. Proses penentuan angka ini seperti apa? Proses penentuan ini dalam sebuah Scrum itu dilakukan dengan aktivitas yang disebut dengan sprint planning. Sprint planning intinya adalah si product owner itu cerita. Product owner itu cerita ya. PO ini bukan purchase order ya, product owner. Product owner itu cerita. Spesifikasinya kayak gini loh. Sudah saya tulis kayak gini, saya jelasin. Nah, kemudian kan ada Scrum team tuh ya. Scrum team tuh ada si developer. Ya, kalau di Scrum sih nggak boleh bilang ada database engineer dan sebagainya. Tapi kan secara sederhana ada developer, ada DB engine, ada yang lain. Mereka kemudian ngasih estimasi. Oh, fitur ini tuh kayaknya kalau bagi developer itu 3 deh. Kata database, oh banyak banget nih tabelnya, 5 deh. Kata UI, ini susah banget karena harus seperti ini, 8 deh. Nah, begitu ada kayak gini, disepakati tuh. Pakai sila keempat. Ya, tahu ya sila keempat ya, musyawarah mufakat. Ya. Di musyawarah mufakat dulu. Nggak boleh ambil rata-rata katanya, musyawarah mufakat. Akhirnya dimusyawarahkan, oke 5. Akhirnya fitur ini punya bobot 5. Ya, oke. Artinya punya bobot 5. Jadi pertanyaan Mas Ginanjar betul ya. Effort point itu ditentukan oleh developer, bukan product owner, apalagi user. Yang menentukan sulit mudahnya sebuah sistem, kan developer. Nah, oh jadi saya bisa nakal dong Pak, saya nilainya tinggi-tinggiin semua aja gitu ya. Enggak, karena begitu poin ini makin besar, bayangin. Kalau misalnya sebuah software kita punya 100 poin, ya, budgetnya 10 juta misalnya. Artinya 100 poin itu masih 1 poin itu berapa? 10 juta gitu kan. Oke, dibagi 100 ya. Artinya 1 poin itu sama dengan 100.000. Nah, ya kan. Kalau ternyata poinnya ada 500, budgetnya kan tetap. Budget tuh pasti udah tetap dari user tuh. Budgetnya untuk tahun ini 500 juta atau 10 juta. 10 juta dibagi 500. Ya. Berarti berapa tuh 10 juta? Cuma 20.000. Nah, kebayang ya. Jadi poin itu bisa dikonversi jadi uang, jadi hari, jadi yang lain. Kok bisa jadi hari? Bisa. Setelah kita hitung velocity teman-teman, contohnya, velocity-nya ternyata 5 poin per sprint dan sprint-nya itu 2 minggu. Berarti kan Anda bisa bayangkan 5 poin 2 minggu. 2 minggu itu 10 hari. Berarti kecepatannya itu 10 hari dibagi 5 poin. 5 poin, 5 per 10. Ya, 5 bagi 10 berarti 0,5 kan. 0,5 poin per hari. Kemampuan kamu cuma 0,5 poin per hari. Nanti tinggal dikalikan, 1 poinnya berapa? 100.000. Berarti kamu sehari 50.000. Kayak gitu. Jadi bisa untuk melakukan estimating. Bisa untuk estimate dari effort, estimate hari, sampai estimate biaya. Ya.
Kalau di konsep yang lebih kompetitif, ya, developer bisa ngumpulin poin. Oh, saya udah nyelesain 5 produk backlog nih. Terus dia klaim klaim ke finance, saya sudah menyelesaikan 100 poin. Nanti di-convert. Nah, jadi kayak gamification developer sebenarnya ya. Nah, oke, itu kira-kira ya, Mas Ginanjar. Hmm. Ada Oke. pertanyaan lagi tuh. Kalau misalnya backlog-nya besar ya, best practice-nya seperti apa ya? Apakah memang bisa backlog dibagi jadi beberapa orang yang kerjakan atau memang bagusnya dipecah? Story itu tetap satu. Jadi usulan produk backlog itu adalah satu. Jadi gini, eee, jangan jangan berpikir produk backlog itu satu kesatuan modul besar, enggak. Produk backlog itu satu aksi customer, satu aksi pengguna. Misalnya, produk backlog itu bukan cerita orang beli beli barang di sebuah e-commerce, enggak. Produk backlog tuh bicara orang milih barang, orang nge-search barang, orang nambah ke cart, orang check out. Jadi harus difokuskan dulu produk backlog itu spesifik skenario yang dilakukan pengguna. Satu skenario. Nah, tapi bisa nggak kalau satu produk backlog dikerjakan oleh banyak developer? Bisa. Makanya ada di bawahnya produk backlog yang kita sebut dengan Task. task. Ya. Dan task ini satu orang satu. Task ini satu orang satu. Ya. Jadi Bah, task-nya yang harus cukup kecil untuk dikerjakan oleh satu orang gitu ya? yes, betul. Task-nya satu. Produk backlog itu harus utuh. Bicara saya dari ngetik sampai nge-search hasilnya result itu utuh. Tapi nanti kalau ada yang bagian, oke saya bagian nampilin formatting hasil search-nya, oh saya bagian eh, auto complete. Nah, itu dibagi-bagi di task tuh. Saya bagian buat tabelnya, saya bagian bawa konsumsi. Itu sih nggak masuk ya. Ya kayak gitu ya. Nah, itu ya. Kalau di kerja kelompok kan biasanya gitu. Saya bagiannya bawa konsumsi aja nggak ikut coding. Bagian bikin laporan. Nah, iya. Oke. Oke, Ah, ya pertanyaan kalau terakhir kalau mungkin. ngomong-ngomong Eh, bikin laporan eh, di Azure Dev bahkan bisa menggenerate laporan report ya? user user bukan user manual otomatis Hmm, dari description tersebut. Ada aplikasinya ya, namanya Glix gitu ya. Dia bisa generate laporan itu. Ya, jadi enak banget. Jadi jangan berpikir itu udah sampai selesai di situ. Sampai user manual juga bisa di-generate. Ya, gitu. Oke. ya. Mungkin terakhir, Om Ridi, jadi dari gua nih pertanyaannya. Kan Mhm, sebenarnya Azure DevOps ini tools ya. Tapi mhm. kan kalau ngelihat cerita tadi, sebenarnya prosesnya sendiri sudah harus benar ya, di perusahaan atau di mana itu. Karena kalau enggak, ya tools-nya ya nggak bisa bantu, benar ya? Asumsi itu Iya, betul ya? betul Betul ya? betul 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 betul. Sama halnya kayak waktu zaman-zaman kita sebelum ada Azure DevOps ya, kita pakai Microsoft Project ya, Microsoft Project. Itu kalau orang yang nggak paham project management, dia buat satu list Sama aja saja, ya? satu list doang gitu ya. Satu list ini selesai kapan, ini selesai. Tapi begitu orang tersebut sudah paham project management, dia paham, Hmm. oh ini adalah milestone, oh ini adalah predecessor, oh ini ada ada work breakdown structures-nya. Nah gitu ya. Hmm. Ya, jadi Microsoft Project terlihat biasa karena kita nggak tahu project management body of knowledge. Sama Hmm. Azure Board juga akan kelihatan biasa kalau kita nggak tahu cara pakai Scrum atau XP atau CMMI di Azure Board. Ya, Berarti memang, harus dipastikan dulu prosesnya sudah ada dan benar, baru diterapkan dengan ya dalam hal ini Azure DevOps sebagai salah satu tools gitu ya? betul 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 sekali. Jadi itu Oke, yang bikin kita lebih produktif karena ya. dibanding misalnya sebelum ada Azure Board. Saya kan biasanya buat satu folder di SharePoint. Kemudian saya bagi-bagi tuh foldernya. Ini adalah sprint, ini adalah product backlog, ini adalah ini. Terus saya buat dokumen. Terus dokumennya saya share. Nah kan kayak gitu ya, model manualnya. Tapi kayak gini kan udah blending banget, bahkan sampai blendingnya sampai level commit di GitHub gitu, seperti itu. Mhm. Oke, sip sip. Udah lebih 2 menit nih. Thank you banget untuk narasumber kita hari ini, Om Ridi, terima kasih untuk pencerahannya ya mengenai Azure DevOps. Dan untuk teman-teman semua juga terima kasih karena sudah bergabung dengan kita. Jangan lupa untuk, di chat ya, udah ada banyak tuh
Salah satunya survei di akhir, dan ada beberapa link di atas ya mengenai Azure DevOps-nya sendiri, terus ada beberapa community-nya dari Microsoft yang bisa diikuti, dan juga nanti recording dari sesi hari ini dan sesi-sesi lainnya itu bisa dilihat nanti di YouTube channel-nya Microsoft Reactor. Oke, sekali lagi makasih Om Ridi. Terima kasih untuk rekan-rekan semua juga yang sudah hadir di sesi kali ini. Kita seperti biasa 2 minggu lagi kita akan ada sesi berikutnya. Silakan nanti ditunggu announcement-nya dan segera untuk daftar. Oke, terima kasih semua rekan-rekan. Selamat malam. Selamat malam, thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.